Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton dan juga pendengar setia ADPRC? Selamat datang di podcast ADPRC yang diselenggarakan oleh Airlangga Disease Prevention and Research Center, One Health Collaborating Center Universitas Airlangga. Bersama saya, Laila, staf komunikasi dan juga jejaring dari ADPRC OHCC. Pada hari ini saya sangat senang sekali karena kita akan menyelenggarakan podcast yang sangat menarik dengan tema potensi resiko penularan zoonosis akibat perdagangan satwa liar di Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui juga bahwa podcast ini merupakan rangkaian program The Application of One Health Approach to Raise Wildlife Protection Awareness in Indonesia, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa liar serta mengurangi resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh perdagangan satwa liar, terutama di Provinsi Jawa Timur. Para pendengar dan juga penonton setia ADPRC, hari ini kami juga sangat senang karena telah hadir bersama kita semua narasumber ahli di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Ikhwan Muslih Miharja SSI MSI. Selamat pagi Pak Ikhwan, apa kabar? Pagi, Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih, Iya. Pak. Alhamdulillah. Jadi bersama kita bahwa telah menghadirkan Pak Ikhwan. Beliau merupakan Kepala Bidang Wilayah 2 Gersik, Balai BKSDA Provinsi Jawa Timur. Beliau lahir di Bandung 20 Juli 1975. Pak Ikhwan sendiri menempuh pendidikan sarjana dan juga magisternya di ITB dari tahun 1993 hingga 2023. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Departemen Kehutanan IPB tahun 2010 hingga 2015. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Ikhwan, kami juga ingin sekali berterima kasih terlebih dahulu Pak Ikhwan terhadap donor kami, yaitu kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau BMZ yang telah mendukung penuh program ini melalui proyek International Alliance Against Wildlife Health Risk in Wildlife Trade dari GIZ. Dukungan ini diberikan kepada Udayana One Health Collaborating Center dan bekerja sama dengan Universitas Airlangga dalam rangkaian program dari September 2004 hingga April 2025. Baik, Pak Ikhwan, sebelumnya kami ingin sekali mengetahui tentang topik ini tadi ya. Kita kan akan membahas tentang resiko penularan zoonosis di Jawa Timur dan juga kaitannya terkait perdagangan satwa liar sendiri. Nah, Pak Ikhwan sendiri juga berasal dari BKSDA dan mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait fungsi dan juga tujuan Balai BKSDA Jawa Timur. Ya. Saya mulai dulu ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat siang mungkin ya. Boleh. Kepada ini terima kasih nih undangan dari teman-teman UNER kepada kami, kepada Balai Besar KSDA Jawa Timur. Menarik ya sebenarnya ketika kemarin saya diperintah oleh pimpinan saya untuk menjadi narasumber lah gitu ya. Ahli sih jangan lah gitu ya, narasumber terkait ya. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman sebenarnya terkait bagaimana sih sebenarnya penanganan zoonosis yang ada di satwa liar, mungkin kita hubungkan dengan masalah peredaran mungkin yang di Jawa Timur, yang kita tahu sendiri yang namanya Jawa Timur itu peredaran satwa liarnya merupakan salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Bukannya sebatas legal tapi ilegalnya juga. Juga. Dan mungkin ada dampak yang negatifnya, salah satunya ada potensi penyebaran penyakit yang mungkin yang itu bisa berbahaya ke manusia adalah penyakit zoonosis itu sendiri gitu ya. Walaupun sih sampai sekarang kami berusaha untuk selalu melakukan pencegahan gitu. Kalaupun bisa ada zoonosis muncul, selalu kita berusaha untuk melakukan penanganan. Dan biasanya kalau penanganan penyakit itu bisa kita kendalikan sendiri oleh kami karena kita punya dokter hewan, kita aman. Tapi kalau misalnya ternyata itu penyakit itu kemungkinan harus melibatkan pihak lain, kita biasanya menggunakan mekanisme ataupun pendekatan One Health. Itu mungkin Mbak ya. Ya, betul. Kemudian juga berarti terkait regulasi, apakah kita juga memiliki regulasi dalam
pengelolaan satwa liar yang ada di Ya, Provinsi Jawa ya. Timur? Banyak sih Mbak gitu ya. Pertama mungkin yang jadi undang-undang yang menjadi kitab suci kita gitu ya Iya, katakanlah, betul. yaitu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, ekosistem gitu ya, hayati dan ekosistemnya. Nah, sekarang itu tahun 2024 kemarin itu katakanlah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 gitu ya. Itu semakin yang namanya misalnya ada yang melakukan oknum misalnya yang melakukan satu perdagangan ilegal itu semakin ditambah apa dalam arti delik pidananya lebih lebih berat lagi kayak gitu karena mungkin itu salah satu pencegahan supaya orang ada efek jerak juga kayak gitu. Jadi salah satu upaya Ya, untuk menanggulangi tapi ya ini. itu undang-undangnya. Ada turunannya gitu ya. Semua turunannya banyak ya. Jadi dari PP nomor 13 terkait perburuan, kemudian ada PP nomor 7 terkait dengan pengawetan jenis tumbuhan satwa liar. Jadi di situ diperkuat dengan Permen LHK nomor 106 ada daftar-daftar satwa tumbuhan yang boleh dimanfaatkan atau boleh tidak dimanfaatkan. Ada yang dilindungi dan tidak dilindungi. Nah, kalau yang namanya regulasi pemanfaatannya itu adalah di PP nomor 8 yang diperkuat dengan Permen LHK nomor 18. Terkait perdagangan, penangkaran itu ada semuanya di situ. Kayak gitu. Jadi pemanfaatan banyak lah kayak gitu kan di Iya, Indonesia itu. betul. Bagaimanapun juga Indonesia itu mega biodiversity gitu ya. Iya, Dimana itu menjadi keunikan satwanya melimpah ruah kayak gitu perlu diatur dengan baik gitu ya. betul. Jadi ada bentuk pemanfaatan yang bisa dilakukan yaitu penangkaran, perburuan, kemudian peragaan, pertukaran sampai yang sekarang yang kita bicarakan terkait dengan masalah perdagangan. Iya, Ya, betul itu. sekali. Dan kemudian juga akhir-akhir ini kan kita tahu ya Pak, ada banyak berita mengenai perdagangan satwa liar, kami Ya, baca di ya, berita dan ya, juga banyak-banyak kasus begitu ya. Dan ya, kira-kira apa saja sih alasan masyarakat untuk melakukan operasi satwa liar tersebut? ya. Modus operandinya apa saja kira-kira yang Nah, selama ini yaitu. terjadi? Jadi mungkin perlu kita bicarakan dulu ya. Sebenarnya yang saya sempat baca dari beberapa literatur kayak gitu ya, bahwa yang namanya perdagangan ilegal gitu ya, terkait dengan hidupan liar itu sekarang tuh posisinya di dunia tuh nomor 7. Masuk 10 besar, nomor 7. Yang pertama ya narkotik ya, kayak gitu Iya, kan. Kemudian yang kedua ya perdagangan senjata gitu, makanya perang terus kali ya. iya, iya betul. Kemudian yang ketiga itu perdagangan manusia, human trafficking kayak gitu. Dan akhirnya di nomor 7 itu adalah illegal trade kayak gitu. Nah, eh sebenarnya aturannya udah bagus, udah kuat gitu. Hanya yang terjadi ya namanya manusia, mungkin ada oknum-oknum yang ingin melakukan perdagangan secara ilegal gitu ya. Mungkin kalau yang legal kita masih aman karena itu yang diperdagangkan itu ada satwa yang itu tidak dilindungi atau dilindungi tapi dengan regulasi yang itu ada kuota namanya kayak gitu. Iya, Kemudian ada dokter hewan di situ yang dimana harus ada sertifikat health gitu yang harus harus ditepati. Jadi si satwanya yang diperdagangkan itu harusnya sehat. betul. Nah, yang ilegal ini yang berbahaya kayak gitu. Modusnya banyak mbak gitu ya mungkin karena Surabaya itu salah satu mungkin yang kedua terbesar pelabuhannya di Indonesia selain selain Priok ya Perak dan Perak itu menjadi pintu gerbang masuknya perdagangan yang legal maupun ilegal dan kita tahu yang namanya Indonesia Timur Iya, itu banyak satwa-satwa yang unik terutama burung. iya, cantik-cantik sekali ya Pak ya. Ya, dan itu ya terus terang bagi kami juga itu menjadi suatu tantangan karena besar di situ. Modusnya banyak, Mbak. Mereka itu bahkan sekarang itu ada yang mungkin sering terjadi itu mereka memalsukan dokumen Hmm, dari sana. Kemudian mereka memasukkan satwa misalnya dokumennya 10 dikirimnya 20. oh begitu. Ya, kemudian bahkan yang paling parah itu adalah mereka itu kadang kalau burung itu memasukkan ke aqua, Pak. Aqua Oh, dimasukkan gitu ya, diumpetin gitu, di iya, koper kayak gitu, dikirimkan ke sini. Bahkan ditanam sekarang itu. Si satwa itu ditanam di lambung kapal, kayak gitu ada yang kayak gitu. sampai seperti itu ya Pak ya. Seperti itu, gitu ya. Karena mungkin ya mungkin di sini satwa kita murah mungkin, tapi ketika pindah ke black market itu mahal Ah, karena ya, unik kayak gitu. betul. Dan medianya banyak ya mungkin
ya kalau di sini saya selama saya bertugasnya kebanyakannya media yang dipakainya itu adalah ya kapal ya. Kapal, kemudian ya pesawat sih ada walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya. Kemudian dia biasanya kan biasanya kalau misalnya di Papua atau dari Maluku atau dari timur itu mereka menggunakan truk kayak gitu. Truknya masuk karena naik ferry atau naik ini Iya, dia keluar kayak gitu, bahkan mungkin satwa itu mungkin bisa disimpan di bagian-bagian mobil iya. juga Jadi kayak itu gitu. lebih sulit juga untuk kita untuk Ya, mendeteksi ya kadang karena lewat kadang kita juga mendeteksi darat. kapal itu kadang turun sebelum masuk ke Perak itu diam dulu di tengah. Hmm, Di kan kalau Karangjamuang itu tempat kapal itu berhenti dulu sebelum masuk ke ini. Biasa di situ tuh diturunkan hmm, si illegal trade-nya itu apa iya, illegal wildlife-nya iya. dan itu masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Ya mungkin bisa Hmm, misalnya bisa aja ke Madura ataupun bisa ke Gresik, bisa ke Lamongan itu bisa lah kayak gitu ya. Karena hmm, banyak pelabuhan tidak resmi yang itu ya terus terang pengawasan di situ ya mungkin ya nyaris dalam artinya masih kurang lah kayak gitu ya. iya. Para petugas kami atau petugas karantina atau petugas dari TNI ataupun Polri kayak gitu. Jadi sebetulnya perlu juga ada peningkatan ya Pak ya dalam Betul. hal itu. Kalau saya lebih cenderung gini ya, mungkin penyadaran masyarakat yang penting. Kalau Iya, menurut saya betul. itu yang paling penting. Walaupun misalnya penegak hukumnya banyak, regulasinya tambah berat kayak gimana, tapi kalau kesadarannya masih rendah, itu ya akan terus terjadi kayak gitu. Baik, kemudian menyangkut daripada itu kira-kira apa sih Pak resiko daripada perdagangan satwa liar ilegal yang selama ini terjadi di Nah, Jawa itu Timur? yang tadi saya sempat sampaikan gitu ya, bahwa yang namanya ketika ada terjadi peredaran atau perdagangan satwa liar kayak gitu, itu harus ada health certificate. Harus ada kesehatan satwa yang dijual ataupun yang masuk ke Indonesia itu ada health certificate. Biasa kita cek dan biasa itu dicek juga oleh teman-teman dari karantina. Tapi kalau yang ilegal itu kan mereka ilegal. Biasanya kita kan nggak tahu masalah kesehatannya. Betul. Nah itu. Nah yang terjadi sekarang ada yang menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah hotspotnya penyakit, Iya, gitu kan? betul Betul sekali. kan? Iya, Itu mungkin teman-teman tahu iya juga. juga. Nah, kita bagaimana dibayangkan ada suatu perdagangan satwa liar, di mana yang katanya satwa liar itu sering dituduh, Iya, ya betul. kan? Reservoirnya dari satwa liar, Iya, yang dimana itu keluar tanpa ada health certificate. Nah, kalau misalnya penyakitnya itu antar satwa, yang terjadi mungkin bisa aja hanya wabah, misalnya tetelo, wah itu misalnya ya, iya, cuman di satwanya saja. iya, betul. Yang terjadi kalau misalnya zoonosis, Iya. itu yang kita takutkan. Zoonosis adalah penyakit yang bisa pindah dari satwa, hewan ke manusia atau sebaliknya. Hmm, Kalau misalnya ya misalnya satwanya sakit, kita nggak tahu itu ada zoonosis, kena ke kita, wah bisa COVID-nya datang dari kita, gitu ya, dari betul. Indonesia. Itu yang kita eh, khawatir ya, kayak gitu. Jadi hotspot baru penyebaran satu penyakit ya, Betul, Pak ya. iya. Heeh. Kemudian zoonosis sendiri tadi disebutkan bahwa adalah satu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau mungkin dari manusia ke hewan. Betul, Atau iya. kita juga ada istilah juga spillback dan juga Iya, spillovers. Mungkin spillback Bapak bisa spillover. jelaskan lebih lanjut terkait Jadi hal itu. ya, kan faktanya kan sebenarnya zoonosis itu kan hampir 60%-nya itu penyakit itu adalah zoonosis ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Betul, Iya, itu betul. kan kemudian itu yang jadi reservoirnya itu adalah asalnya dari satwa liar katanya. Karena banyak beberapa kasus yang zoonosis itu keluarnya itu dari satwa liar ya. Kayak Iya, model misalnya rabies ataupun misalnya Ebola kayak gitu. iya, betul. Nah, mungkin ketika penyakit itu ada di hutan, ada di satwa liar kita dan tidak diganggu, itu aman. Karena mereka punya antibodi kayak gitu kan. Tapi ketika kita melakukan satu perambahan hutan, satwanya keluar hutan ataupun diambilin satwanya. Nah, otomatis penyakit itu karena dia itu mencari inangnya, dia akan mencari inang yang baru. Ketika inang yang lamanya itu ini kan. Dan itu yang namanya spillover. Dia akan dan kebetulan misalnya ketika reseptor dari tubuh kita itu sama, Iya, itu bisa langsung menular kayak iya, gitu. betul. Itu yang namanya jadi terjadi spillover yang dari alam, lingkungan atau hutan masuk ke manusia dan akhirnya kita sakit malah lebih parah karena kita nggak punya antibodi, Betul. iya kan? Iya, Nah, tapi ada juga penyakit yang mungkin sudah masuk ke kita, kemudian dia bermutasi. Ternyata karena kita sering
bersinggungan dengan satwa liar, kembali lagi ke satwa liar, tapi dengan kekuatan mungkin penyakit yang lebih, zoonosis yang lebih kuat, dan akhirnya mematikan si satwa liar kita, dan mungkin itu bisa berpotensi menyebabkan kepunahan terhadap, nah itu yang namanya spillback, penyakitnya kan kembali lagi gitu, Iya. tapi dengan dosis, dengan kekuatan mungkin yang Yang lebih besar. lebih besar kayak gitu. Kalau contohnya sendiri kira-kira apa Pak? Misal contoh dari Nah itu kasus-kasus kebetulan spillback dan saya spillover. dulu sebelum saya Jawa Timur, saya lama Jakarta ya kayak gitu, Iya. dan kebetulan saya dulu dikasih amanah untuk ngurusin terkait dengan zoonosis gitu ya. Jadi One Health, zoonosis mungkin itu bukan barang yang baru buat saya, walaupun mungkin ya ilmu saya sedikit lah. Tapi saya dulu sempat yang namanya spillover itu ya, bisa potensinya bisa lewat perburuan satwa liar. Langsung berhadapan kan, itu kan diambil kayak gitu. Iya. Iya kan? Bahkan rata-rata, mohon maaf, kadang petugas kami juga ketika belum paham terkait zoonosis, kadang membawa satwa liar itu tanpa ada APD apapun gitu untuk yang sakit ya kayak gitu. Iya. Kalau yang nggak sakit aman. Kemudian konflik dan hewan liar, satwa liar kan semakin banyak ya. Iya. Iya, dia pertukaran penyakit mungkin sangat mungkin. Kenapa? Karena ya masyarakat yang berhadapan dengan ekosistemnya misalnya si satwa liar. Jadi namanya konflik gajah, konflik harimau itu kan besar terjadi, dan itu kemungkinan pertukaran. Kemudian kebiasaan makan daging liar, satwa liar. Ya mungkin di sini yang paling banyak di Minahasa ya. Oh Mungkin iya. kalau teman-teman ke sana, tapi ya di sini juga kan ada yang suka makan kelelawar. Beberapa ya. Iya gitu, terutama yang kemarin sempat muncul itu di Solo ya kayak. Kalau Jawa Timur saya ngecek-ngecek sih masih belum ada yang sentra besar ya kayak Iya. gitu. Nah kalau yang spillback ini yang benar-benar pure, itu yang sempat dulu saya ikut menangani ataupun ikut menginvestigasi COVID di harimau dulu sempat di Ragunan. Waktu COVID itu ya Pak ya? Ya itu, walaupun sehat sih harimaunya gitu ya. Harimau kembali lagi sehat. Rabies di gajah di Waikambas itu sempat. Gajahnya meninggal, mati bukan meninggal ya, karena DDM juga ya, mati gitu ya. Tapi kasihan sekali Pak, ininya si gajah tersiksanya itu, dia itu masih remaja sih. Kemudian satu lagi yang sekarang mungkin yang masih banyak itu adalah TB. TB. TB di primata kita masih ada lah kayak gitu ya, itu kita nggak bisa pungkiri. Bahkan sekarang itu yang saya tahu One Health atas dasar dukungan dari FAO WHO itu mengadakan Joint Risk Assessment, dan salah satunya itu adalah pilot projectnya itu adalah di Jawa Timur. Tapi ya semenjak saya tanya ke teman-teman yang dokter hewan yang ada di sini, relatif sih belum ada kasus TB di, misalnya TB bovin ya, Bovine di ya. di ruminansia kita. Tapi misalnya kalau di baluran itu, di banteng itu belum sih. Cuman resikonya agak berat gitu karena ada beberapa kawasan hutan Iya. itu singgungan antara sapi yang dipelihara dengan satwa liar itu Sangat dekat, berdekatan, betul. karena ada padang pengembalaan itu yang kita agak apa, itu bisa jadi satu potensi untuk loncat gitu ya. Iya. Gitu. Karena memang sebetulnya kemarin kami sudah sempat ada penelitian Pak terkait Iya, TB iya. di susu di Oh, Surabaya. iya. Itu sebetulnya sudah ditemukan Pak. Sudah ada, makanya ada. teman-teman Maka WHO resikonya, FAO itu menunjuk dengan rekomendasi dari teman-teman Kemenkes, Kementan, dan mungkin Kementerian Kehutanan ya cocok mungkin Jawa Timur untuk dijadikan Iya pilot project. betul. Iya. Bagaimana penanganan bersama secara One Health dalam penanganan TB bovine Iya kayak gitu betul, ya. betul. Baik, kemudian kita berbicara tentang satwa liar. Pasti kita akan berbicara juga tentang konservasi juga ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira Ya. kalau kawasan konservasi sendiri dan persebarannya di Jawa Timur itu seperti apa saat ini? Kalau kami mungkin sudah melihat bahwa potensi penyebaran zoonosis gitu ya, itu ada di in situ, misalnya di hutan itu otomatis ya, karena tempat hidupnya satwa liar kita kebanyakan di hutan, dan hutan di apa ya, di Jawa Timur ya walaupun kecil-kecil tapi ada lah kayak gitu ya, satwanya masih endemik, masih unik kayak gitu, masih banyak. Itu kita ada, dan biasa kita juga selalu ada dokter hewan juga gitu, misal kalau ada yang cedera gitu ya, kalau ketahuan ya satwa di dalam cedera mungkin ada pengobatan gitu ya. Iya. Tapi sampai sekarang relatif sih sebenarnya masih aman ya gitu ya, karena belum ada kasus-kasus yang mudah-mudahan jangan. Tapi kita juga melihat juga potensi yang ada di ex situ. Artinya kalau ex situ adalah satwa yang ada di luar kawasan hutan. Contohnya mungkin di kebun binatang, lembaga konservasi, di penangkaran. Penangkaran kita banyak kayak gitu ya. Kebun binatang kita atau LK kita itu di sini tuh ada 12. Ada 12. Tapi yang mungkin yang pure satwa
satwa hidupnya ya mungkin sekitar 8 sih sebenarnya, karena yang sisanya ada museum kayak itu kan udah benda mati ya. Iya. Kemudian sama ya ini apa, perdagangan para pengedar satwa liar kayak gitu. Dan tapi ya itu kan swasta, tapi swasta itu kayak model LK gitu ya, padahal kita memerintahkan mereka itu harus punya dokter hewan juga. Jadi kebun binatang tuh saya pastikan ada dokter hewan yang selalu apa menginvestigasi, merescue ataupun mengobati itu ya. Iya. Nah, tapi di KSDA Jawa Timur juga kita kan persentasenya tinggi nih. Iya. Jadi ada yang menyerahkan satwa liar ke kita, ada konflik, ada yang dari perdagangan ilegal. Itu biasanya masuk ke unit kita yang namanya Wildlife Rescue Unit, WRU, atau kita kadang ininya kandang transit. Kandang transit. Nah, itu potensi-potensi yang itu kita bisa mendeteksi penyakit apa di satwa liar kita yang mungkin yang satwa sendiri penyakitnya sendiri ataupun ya zoonosis. Iya. Baik, berarti ada banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan nih oleh BKSDA begitu ya Pak ya? Ya, intinya kita itu ketika ada penangkar atau pengedar ataupun lembaga konservasi kayak kebun binatang itu wajib mereka itu punya dokter hewan. Karena itu salah satu antisipasi supaya mencegah jangan sampai satwanya banyak mati Iya betul. ataupun penyakitnya zoonosis loncat ke kita kayak gitu, atau minimal deteksi dini. Iya kan? Iya betul. Seperti itu. Iya. Kemudian tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi dalam pengelolaan di wilayah konservasi itu sendiri? Tadi kan ada beberapa pengelolaan satwa liar gitu ya Iya. di wilayah konservasi, dan tantangan apa saja yang dihadapi selama ini? Tantangannya mungkin pertama itu ya penyelundupan itu masih tinggi ya di sini ya. Itu saya pikir itu tantangan gitu ya. Saya tidak sebutkan bahwa itu permasalahan, nggak boleh katanya. Itu ya. tantangan yang harus kita selesaikan. Jadi ya penyelundupan pemahaman itu lebih ke arah pemahaman masyarakat ya. Pemahaman masyarakat Iya, yang perlu iya, ditingkatkan iya, terkait hal iya. itu. Makanya sebenarnya ya tapi ini kan budaya juga ya. Masyarakat di Indonesia itu kan senang memelihara ya. Kayak gitu Iya kan. betul. Iya, Indonesia senang memelihara. Mungkin kalau Mbak mungkin atau teman-teman mungkin di UNER tahu bahwa di luar negeri itu jarang orang melihara itu. Iya kan? Karena mungkin sulit ya. Melihara ayam juga harus ada izinnya kuat gitu ya. Peraturannya. Peraturannya. Iya. Kalau di kita itu perilaku untuk ataupun kan habit ataupun budaya melihara itu tinggi. Tapi itu harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat, mana yang boleh dipelihara, mana yang nggak boleh, mana yang sakit itu mereka harus tahu bagaimana penanganannya dan bagaimana mereka memperlakukan satwa itu sesuai dengan animal welfare. Itu yang penting. Termasuk dia harus menghargai ataupun mentaati regulasi terkait dengan masalah pemeliharaan satwa liar. Itu yang perlu di ini. Kemudian mungkin multi pihak penanganannya itu ya itu perlu harus terus ditingkatkan gitu ya, karena mungkin kayak teman-teman mungkin tahu satwa liar itu ya kalau kalau ketemu sama kita, tapi kan jarang juga kayak gitu ya, mungkin itu perlu ditingkatkan gitu ya. Terkadang mungkin juga Iya. masyarakat kita nggak tahu kalau di satwa liar yang dilindungi atau Itu mungkin yang tidak dilindungi, ya yang dilarang dipelihara atau yang boleh betul dipelihara. ya, Nah dan itu perlu kita ya tingkatkan. butuh ada kerjasama multi stakeholder kayak gitu di situ ya, kayak model peredaran ilegal juga kan kita harus kerjasama dengan karantina, dengan polisi, dengan TNI, dengan bea cukai, bahkan dengan teman-teman universitas gitu, karena terus terang kalau disebut secara paham, secara keilmuan ya kita jauh, teman-teman universitas yang lebih paham penyakitnya apa gitu ya, perilaku hewan itu seperti kita itu hanya berdasarkan pengalaman, tapi teman-teman mungkin berdasarkan teori mungkin kita bisa saling beradu pengalaman, saling beradu transfer knowledge atau transfer teknologi kayak gitu. Iya. Itu. Dan kemudian ya modus ya penyebaran peredaran ilegal itu semakin canggih. Terutama sekarang itu kita tahu bahwa yang namanya online itu ya itu kejahatan yang sudah mulai meningkat. Sekarang juga Ya. kita menemukan kita bisa jual beli di Facebook seperti itu ya Pak ya. Betul. Makanya kita melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan kargo, kayak model Tiki lah ataupun JNT, JNE itu.
Karena modusnya itu mereka ngirimnya lewat lewat kargo itu, kayak Oh, gitu. Dan kita sudah melakukan kerjasama itu ya, walaupun mungkin ya apakah ada yang lolos tidaknya ya walau alam, tapi ya pasti ada lah. Saya pikir pasti ada ya kayak iya, gitu ya. mm, mm, Ya mm, mm. tambah-tambah ini, tambah ya gitulah. Mungkin itu hubungan kausalitas itu. Seiring berkembangnya Ya, zaman dan juga teknologi, mereka semakin juga berbagai cara juga dilakukan dalam betul. perdagangan satwa liar itu sendiri. Betul. Karena ya itu ada bayar juga. Iya, Betul. black market tetap ada kan, Iya. gitu. Itu tantangan yang paling besar buat buat kami terkait dengan peredaran. Dan ada yang terakhir mungkin yang ini penelitian terkait dengan penyakit satwa liar itu masih 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 relatif sedikit dibandingkan penyakit yang di Hmm, manusia ya atau di betul. ternak ya, Iya, gitu kan? betul, betul. Betul kan? Iya, betul sekali. Karena teman-teman yang ada dokter hewan kami yang ada di WRU itu mereka itu kan kalau misalnya teman-teman dokter hewan mungkin yang di ternak itu kan cuman belajarnya tentang ayam, Betul. kerbau, Ya. sapi mungkin ya. Yang itu kan yang cattle itu kan hanya berapa spesies kayak Iya, gitu kan. kambing, domba, Iya, ya. tapi kalau teman-teman yang dokter hewan yang ada di kami, mereka itu mulai dari hal yang burung, yang kecil sampai yang besar mereka itu harus paham. Betul sekali. Harimau, beruang, orangutan, kayak gitu. Mungkin di sini burung, buaya, kayak gitu. Ular, kayak Beragam gitu. spesies yang harus Beragam, ditangani oleh taksanya dokter banyak, hewan kayak ya, gitu. betul. Dan yang spesialisasi dokter hewan yang medik konservasi itu masih terbatas. Betul ya, Mbak? Hmm. Jadi memang kita kan di Indonesia sendiri dulu kita lebih banyak fokusnya itu ke fokus kita kan ke pangan. Ke Jadi pangan, iya, betul ya. Jadi kita masih betul. sering lebih fokus ke pangan sehingga kesehatan Iya, hewan pun kita juga heeh, fokusnya ke ternak begitu ya. Padahal kita nggak betul. bisa mengesampingkan satwa liar karena ternyata penyakit-penyakit Iya, zoonosis yang iya, berpotensi menjadi pandemi pun itu juga dari iya, satwa liar itu sendiri gitu betul. ya. Iya, Betul. iya, Dan tadi seperti yang Bapak jelaskan juga masalah TB dan juga AI ini kan jadi salah satu concern kita juga di Jawa Timur. iya. AI betul. Pernah Betul. pernah ada AI juga di Gede Pangrango Mas, tahun 2000 berapa? Udah lama 2008 Mas, kalau. Yang awal tahun ini yang bikin geger juga itu sempat ada informasi kalau di Amerika Serikat itu sudah mulai ada yang meninggal, Pak. Karena AI itu Betul. H5N1. Maka Iya, betul. awal tahun ini memang dari Ya, OIS juga memberikan edaran ya betul. terkait eh, pencegahan infeksi saluran pernafasan termasuk Iya, zoonosis AI iya. juga gitu nggih. Walaupun itu katanya diduganya dari migrasi burung liar kayak Iya gitu kan, kan. Hanya ya betul. saya pikir sih ya eh, belum ada bukti yang sahih sih kalau ya. Itu yang perlu ada kajian-kajian juga sih gitu ya. Perlu kita Iya, iya. kaji ke depan. Iya, heeh. Makanya kadang kita kalau ngobrol di teman-teman yang di satwa liar kayak kayak Kementerian Kehutanan gitu ya. Kita butuh ada kajian-kajian terkait itu. Jadi jangan sampai orang menuduh satwa liar itu penyebab penyakit kayak gitu. Mm-mm. Padahal mungkin dia itu bisa aja korban juga. Korban penularan daripada Penularan hewan-hewan spillback juga. dari kita. Bisa Ah, saja gitu betul. kan. Iya. Karena memang contohnya juga kasus TB pun kemarin ada Iya. penelitian bahwa Iya. ada Mycobacterium TB yang seharusnya ini adalah dari manusia gitu ya, tapi Nah ditemukan itu juga di hewan. Berarti di kita pun hewan. manusia juga bisa Ya, menularkan penyakit ya. itu ke hewan gitu Makanya ya, Pak. dari Kementerian Kehutanan gitu mewajibkan yang namanya kayak pada LK gitu kalau misalnya penangkaran, kalau misalnya eh, kiper dokter hewan paramediknya itu sakit, itu nggak boleh menangani satwa liar, istirahat dulu. Dan Hmm, mewajibkan adanya screening apa ya mungkin pengecekan kesehatan. kesehatan secara berkala Betul. supaya dideteksi lebih awal jadi ya relatif kita dua-duanya aman lah ya. Iya, Nah, betul. Kami dulu pun dokter hewan juga kalau misal ada koasistensi di seperti kebun binatang atau ya mungkin ke LHK kami juga harus memberikan scan torak, kemudian harus negatif betul, TB, iya, kemudian iya, juga harus surat sehat begitu. iya, Jadi supaya iya, memastikan agar iya, tidak sampai menulari satwa-satwa iya, yang ada di iya, wilayah konservasi tersebut. Baik, kemudian juga Pak Iwan kita berbicara pada konteks pencegahan. ya. Pencegahan sendiri, kira-kira apakah ada kebijakan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan satwa liar itu sendiri? Dan kira-kira strategi yang apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko zoonosis ini dari perdagangan satwa liar? Pertama ya mungkin apa ya? Kalau masalah kebijakan semua kita semua berpatokan terhadap regulasi ya. Kayak yang Mm-mm, tadi saya sampaikan bahwa mm-mm, setiap
masyarakat ataupun mungkin pihak yang ingin melakukan perdagangan satwa liar itu mereka harus punya standarnya gitu ya, animal welfare-nya gitu ya. Mm-mm. Dimana yang namanya mungkin teman-teman tahu ya bahwa yang satwa itu kan harus bebas dari rasa haus, bebas Betul. dari rasa tidak nyaman gitu kan, bebas dari rasa takut, penyakit, dan mungkin dia harus bisa eh, satwa itu harus bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya. Iya. Itu artinya animal welfare harus kita jaga. Nah itu kita selalu tekankan ke teman-teman yang mau melakukan ada ya istilah mau melihara kayak atau melakukan peredaran atau penangkaran seperti itu. Kemudian wajib ada dokter hewan, itu wajib kayak gitu ya. Kemudian ketika mereka mau melakukan diedarkan dijual itu mereka harus punya surat izin edar baik di dalam negeri atau luar negeri kayak gitu. Mm-mm. Kemudian ya mungkin mereka juga ya harus ini juga apa punya staf yang mumpuni juga atau itu, dan yang paling penting harus selalu ada koordinasi dari kita juga kayak gitu sih. Kalau kami seperti itu ya di sini itu salah satu untuk melakukan pencegahan. Jadi kalau misalnya ada satwa sakit bahkan mati itu wajib lapor ke kami itu. Hmm, Jadi tidak boleh diumpetin. betul. Ya, dan harus diketahui itu dicek sama dokter hewannya, itu penyakitnya apa? Sakitnya karena apa? Tua, fisik, atau penyakit? Iya. Penyakitnya apa bersifat zoonosis atau hanya sebatas penyakit satwa itu sendiri? Itu. Kalau Nah, penyakit pada satwa sendiri, apa saja sih Pak yang biasanya di satwa liar itu? Nah, saya ini ada tanya, saya kebetulan saya minta ke teman-teman dari dokter hewan gitu ya. Mhm. Sebenarnya kalau di saya cuplik aja mungkin Iya. dari teman-teman dari LK kayak gitu. Sampai sekarang sih penyakit yang zoonosisnya yang besar itu atau bukan besar ya. Yang itu sih belum begitu ada sih ya. Banyak kan penyakit itu ya kayak enteritis, hepatitis, Hmm. kemudian ya kelahi ya, trauma fisik lah kayak gitu ya. Oh, trauma ya. Kemudian pneumonia sempat juga gastritis, kemudian ya jamur, dermatitis kayak gitu. Jadi ketika saya sempat ngobrol, ada nggak penyakitnya ini? Sampai sekarang sih ada Pak, cuman ya keburu sembuh kayak gitu. Jadi dan satwanya nggak ada yang mati lah kalau gara-gara zoonosis. Tapi ya penyakit yang paling banyak ya pneumonia, enteritis kalau di LK ya, Iya. hepatitis dan mungkin fisik lah luka. Nah, cuman kita punya yang namanya kandang transit. Kan Mm-mm. kalau LK mah jelas satwanya itu dikelola oleh dokter hewan yang itu dan satwanya tuh tahu asal usulnya dari mana Iya, beli atau betul. ini. Iya. Nah, kalau yang di transit atau WRU itu satwa yang dari illegal trade, Hmm. dari konflik atau penyerahan masyarakat yang mungkin Mm-mm. relatif itu disinyalir kemungkinan dia punya penyakit dan benar penyakitnya banyak gitu Hmm. karena mereka tidak melalui screening dokter hewan mungkin ya. Iya, betul. Jadi dulu sempat ada penyakit yang agak-agak ini walaupun ini sembuh ya. Oa di Kalimantan itu, Oa Iya. Kalimantan itu sempat kena TB. Nah, itu juga Ya, ya, itu Pak. dari ilegal tapi ya sembuh sih, sembuh. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. AI sempat juga di Victoria Mabruk itu yang si bagus lah si burungnya itu. Oh, Itu iya. sempat AI tapi sembuh sama teman-teman itu. Yang paling Alhamdulillah. besar sih itu ya banyakannya sih penyakit-penyakit satwa biasa lah kayak gitu ya. Mm-mm. Hanya yang Mm-mm. sekarang agak kita waspadai ini terkait dengan penyakit PMK. Betul. Iya, Yang saat ini penyakit sedang mulut dan meningkat ya. kuku ya, kayak Mm-mm. gitu. Dan itu kan walaupun bukan zoonosis ya, tapi ya itu Kerugian ekonominya besar ekonominya besar dan sekali ya. antar satwa liar dan ternak itu kemungkinan bisa saling ini. Apakah sudah pernah ada Pak kasusnya PMK? Mungkin di satwa liar yang PMK ada. belum, kalau di Jawa Timur belum yang saya tahu. Saya sempat Hmm. nanya ke teman-teman juga belum. Cuman yang sempat kena itu tapi Jawa Timur enggak juga sih, ASF. Oh, avian swine fever. Iya, Iya. African Swine Fever. Mm-mm. Itu sempat menurunkan populasi babi hutan di Indonesia ketika awal-awal, terutama di Sumatera. Di Tapi Sumatera. sekarang ya, Oh ya. ketika saya masih di Jakarta, tapi sekarang udah pulih lagi. Ya, Hmm. yang kita takutkan kalau ASF itu kenanya misalnya ke babi hutan yang tidak dilindungi gitu ya, ya mungkin nggak terlalu ini, walaupun secara rantai ekosistem itu bisa pengaruh. Betul. Kalau misalnya itu dia kenanya ke babi rusa, Ah yang di ya. Sulawesi Utara, wah itu bisa gawat karena itu satwa endemik dan
dan satwanya ya dilindungi kayak gitu. Itu perlu menjadi Saya nggak tahu ada perhatian. kasus atau tidak karena dulu sih belum ya, tapi kalau dari persebaran ASF itu sudah di Filipina sudah tinggal loncat aja tuh ke Sulawesi Utara. Kalimantan udah dikepung dulu tuh. Iya, Sumatera udah dikepung. Tapi berdekatan ketika sekali. berbicara Jawa saya kontak-kontak ke teman-teman ya, relatif masih aman lah. Masih belum ya Pak ya? Di sini ada babi yang mungkin agak sedikit kita juga khawatir itu dan dilindungi adalah babi ini, babi kutil. Babi kutil. Iya, babi kutil yang ada di Baluran dan ada di Hmm. Bawean. Iya. Heeh. Tapi katanya sih belum ada. Mudah-mudahan jangan lah ya. Iya, 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 iya. Kita selalu berdoa semoga Oh, semuanya dalam iya, kondisi iya. yang baik begitu ya Pak ya. Heeh. Baik, tadi kita sudah berbicara juga mengenai zoonosis, Iya. kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh BKSDA. Kemudian kita akan juga membahas terkait tadi Bapak juga sempat mention masalah koordinasi. Kita sangat Iya. perlu Iya, untuk melakukan iya. koordinasi lintas sektor. Kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan ke depan terkait hal tersebut, Pak? Iya. Sebenarnya itu pijakan kita tuh terkait bahwa yang namanya otoritas kesehatan satwa liar itu ada di Kemenhub itu kita pijakannya di ini di apa di PP nomor 3 tahun 2017. Mm-mm. Itu terkait dengan otoritas veteriner itu di pasal 9 itu menyatakan bahwa kewenangan dari kesehatan satwa liar itu ada di KLHK atau di Kementerian Kehutanan ya kalau sekarang Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm. Itu kita jadi pijakan gitu ya. Dan kita berkoordinasi dengan teman-teman dari ini dari Kementerian Pertanian, mungkin yang itu otoritas veteriner nasionalnya ya, dan mungkin koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenko PMK dulu itu. Jadi kita selalu berkoordinasi kalau di pusat, tapi kalau di daerah itu biasanya teman-teman dokter hewan yang berwenang itu selalu melakukan koordinasi dengan teman yang ada di Jakarta yang menjadi otoritas veteriner konservasinya. Ada di Direktorat Konservasi KKH, Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga kan kena juga tuh sebelum COVID itu dulu sempat menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2019. Mm-mm. Nah, itu di mana kita wajib melakukan peningkatan kemampuan dalam pencegah, mendeteksi, merespon wabah penyakit dan pandemi. Itu semua kementerian bahkan universitasnya kalau nggak salah itu diperintah oleh presiden wajib kalau misalnya ada wabah dan itu lumayan useful, powerful ketika zamannya COVID. Iya, betul. Kemudian kita sering melakukan kerjasama bersama dalam rangka One Health-nya, itu ada JRA, berbagi data juga kita punya. Iya. Kan teman-teman mungkin yang dari Kemenkes punya SKDR. Mm-mm. Kalau teman-teman yang dokter hewan ada yang namanya Isiknas. Betul, Kalau Isignas. kami namanya Sehat Satli. Iya. Sehat Satli itu yang saya tahu itu sudah hampir diterapkan di seluruh Indonesia. Jawa Timur berapa orang udah ditunjuk juga menjadi admin admin daerah sini kayak gitu. Dan data-data itu data-data yang sifatnya zoonosis itu wajib di-share ke kementerian yang lain. Terutama kan ada ini ada 6 kalau salah penyakit zoonosis prioritas itu. Prioritas. Ya, termasuk itu TB itu masuk. TB, AI, kemudian rabies, kemudian apa? Antrak dan penyakit yang ke arah yang kayak model COVID itu apa penyakit eh, ini apa terkait dengan saluran saluran apa Pernafasan. pernafasan itu. 6 kalau salah itu. Mm-mm. Jadi memang kita perlu berkolaborasi dengan sektor Iya, yang lain untuk iya, mengatasi iya masalah ini betul. gitu ya Pak ya. Yang Dan saya tahu pusat udah bagus. mm-mm. Daerah juga sekarang sudah diinternalisasi kita juga ke apa ke daerah kalau kalau Kementerian Kehutanan. Jatim sekarang udah dijadikan pilot project juga untuk TB ya kayak gitu. Dan ajang ini sebenarnya menarik juga nih, gitu ya podcastnya menarik juga karena kita akhirnya bisa bertemu Iya, PSDA betul. sama UNER gitu Iya, walaupun betul. walaupun sebenarnya secara apa ya kegiatan atau program sempat kita sering bersinggungan. Iya, betul Iya, sekali. kalau misalnya ada satwa yang mati gitu, kadang kita minta tolong ke teman-teman FKH FKH, UNER. betul.
kadang dulu paus Iya. terdampar kita Biasanya mesti di arahinnya tuh. Departemen Patologi Veteriner ya Iya, datang ke sana. kayak Ya. gitu. Ya mungkin kalau ke depan kalau bisa ditingkatkan lagi, kenapa tidak? Ya, betul betul Ah, betul. atau kita membentuk One Health yang lebih erat lagi dengan dinas kesehatan, dinas pertanian peternakan dengan universitas, kenapa tidak? Betul betul betul. Iya, Jadi memang One Health sendiri di kami di ADPRC OHCC biasanya menyelenggarakan kegiatan baik itu pendidikan iya, maupun pelatihan pada petugas-petugas surveillance di puskesmas, kemudian juga iya, mengundang dokter-dokter hewan di Kementan seperti itu Pak untuk peningkatan kapasitas mereka terkait iya, betul. isu One Health itu Iya, sendiri iya. begitu. Oke. Dan baik Pak Ikhwan kira-kira apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan di akhir sesi kita ini kepada pendengar terkait upaya apa yang bisa kita lakukan dan masyarakat juga mungkin supaya lebih mau untuk memberikan perhatiannya kepada satwa liar itu sendiri agar mereka terhindar dari resiko Iya. zoonosis. Pertama satu mungkin kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai keunikan satwa tumbuhannya yang sekarang nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia, Megabiodiversity-nya, Masya iya. Allah. Itu kita harus bangga. Artinya kalau kita bangga bukan berarti kita harus mengeksploitasi secara ugal-ugalan, tetapi kita harus bisa melestarikan. Betul. Secara peraturan pemanfaatan itu diperbolehkan, pemanfaatan satwa liar diperbolehkan kayak gitu ya. Hanya teman-teman mungkin masyarakat itu wajib mentaati regulasinya, kayak gitu ya. Kalau mau menangkarkan ada regulasinya, mau melakukan perburuan ada regulasinya, mau memperdagangkan ada regulasinya. Yang ketiga, kalau mau memelihara ataupun bersinggungan dengan satwa liar, berarti mau mau melakukan penangkaran kayak gitu ataupun mau ini, eh tolong perhatikan terkait dengan animal welfare-nya Betul. itu. Dan yang terakhir, ini pribadi saya, gitu ya. Satwa liar itu bukan untuk dipelihara. Satwa liar itu untuk kita nikmati di alam dan walaupun ada peraturan yang boleh, tapi saya penganut orang yang wildlife itu akan lebih nikmat kalau kita nikmati ketika dia hidup di alam, bukan di kandang, bukan di sangkar, Betul. kayak gitu. Bahkan ya jargonnya ya wildlife is not a pet sebenarnya. Kenapa? Karena satwa liar kita itu kita tidak tahu mereka itu bawa virus, bawa kuman, bawa bakteri itu kita nggak tahu. Beda dengan satwa domestik yang udah jelas penyakitnya udah terdeteksi kayak gitu. Makanya itu eh ya mari kalau menurut saya mari teman-teman masyarakat semuanya terutama generasi muda mulai dari generasi milenial sampai generasi Z kayak gitu menjadi agen-agen perubah yang bisa menjaga satwa liar kita itu menjadi lebih sintas dan bisa dinikmati sampai ke anak cucu dan menjadi aset bangsa ke depan. Mungkin itu, Betul. Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ikhwan. Kita pemirsa dan juga pendengar ADPRC bahwa kita saat ini sudah sampai pada sesi akhir dan kita akan masuk pada seksi Q&A. Jadi kami telah memberikan kesempatan bagi followers ADPRC untuk memberikan beberapa pertanyaan pada narasumber kita. Jadi izin saya ingin membacakan Pak Ikhwan. Baik. Ini ada pertanyaan dari followers ADPRC dari talita.ki. Beliau bertanya, apakah perdagangan satwa liar yang selama ini terjadi serta kerusakan habitat memperparah penyebaran patogen antar spesies? Dan sejauh mana peraturan hukum dapat mengatasi penyebaran zoonosis dari satwa liar? Terima kasih Pak Ikhwan. Iya. Pertama, ya, yang namanya penyebaran penyakit zoonosis itu salah satunya itu adalah ya habitat ya, yang mungkin habitat satwa liar kita yang semakin tergerus dengan masalah kepentingan manusia, baik yang ya mungkin baik yang secara legal atau ilegal kayak gitu. Itu akan membuat konflik satwa liar kita dengan manusia itu semakin terbuka. Karena biasa satwa liar hidupnya di hutan, kemudian dari hutan itu ada zona penyangga, bisa kebun ataupun ini, kemudian persawahan, kemudian baru pemukiman. Yang terjadi sekarang, pemukiman pinggirnya langsung hutan. Itu sangat mungkin kayak gitu ya. Iya. Sehingga itu. Kemudian ya kita tidak bisa pungkiri yang namanya perubahan iklim itu ya mempengaruhi semuanya. Gitu ya. Dimana mungkin ada beberapa penyakit yang akhirnya karena mungkin kesalahan penanganan kita dia menjadi resisten dengan obat atau apa ya, contohnya kayak EMR kayak gitu ya. Oh ya, Ya, AMR ya. EMR kayak gitu itu mungkin itu penanganan mungkin yang masih belum tepat dari kita mungkin ya, sehingga ada terjadi resistensi kayak gitu ya. Kasus AMR sendiri apakah juga ada Pak di satwa liar? Kalau Sudah satwa ada. liar
belum ada. Walaupun Belum karena ada. kita sering diajak ya isu itu, tapi ya Mm-mm. kita masih belum ada sih, belum ada ya. Banyakannya kan ditolak kayak itu ya. Iya betul. Kayak gitu. Kemudian yang peraturannya ya udah jelas yang tadi saya sebutkan. Kayak gitu sebenarnya hanya sebatas tiga menaati. Kita tidak menutup bahwa silakan kalau mau melakukan pengamatan yang penting mengikuti regulasi gitu ya. Mm-mm. Ya cuman kembali lagi sebenarnya satwa liar kita lebih baik dinikmati di alam lah kayak gitu. Iya, Iya kan? kita Ya, sebaiknya ya, melihat mereka di sana ya, karena itu akan betul. jauh lebih indah Ya, karena memang itu habitat asli ya. mereka. Tuhan menciptakan mereka di Ya. sana gitu ya, Pak. Balela misalnya kayak gini ya, mungkin pernah ke Tanjung Puting, Mbak? Belum. Belum. Kalau Tanjung Puting itu kan orang hutan, gitu ya. Ah, ya. Kalau misalnya Mbak lihat, mungkin orang hutan bisa lihat di sini, mungkinnya di kebun binatang. Iya, Tapi nilainya akan berbeda ketika kita melihat di alam. langsung di Ya, habitatnya atau mereka. contohnya kita bisa melihat banteng, bisa melihat merak mungkin di kebun binatang. Ya, Tapi kalau teman-teman UNER atau Mbak gitu ya datang ke Baluran, datang ke Sadengan tuh di Alas Purwo, itu nikmatnya akan lebih dibanding kita melihat satwa liar itu di Sangkar. keindahannya mungkin jauh lebih sempurna lagi gitu ya, Pak Betul, ya. betul. Nah, itu yang mungkin itu nilai yang nggak bisa kita kita ya nggak Kita beli ya, ya. tidak beli ya, tidak terkira gitu ya nilainya. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Azizah Maliyah. Dia menanyakan, Pak Ikhwan, terkait perubahan penggunaan lahan dan aktivitas manusia, seperti deforestasi atau urbanisasi, apakah ini juga membuktikan adanya peningkatan resiko penularan zoonosis dari satwa liar ke manusia? Iya. Mungkin ya pertanyaan hampir sama Hampir kayak tadi sama ya. sebetulnya, Iya, iya heeh. betul. Ya, sebenarnya ketika kita terjadi ada kerusakan lingkungan, kita akan berhadapan dengan konflik satwa liar gitu ya. Dan mungkin terjadi loncatan spillover gitu ya, mungkin spillback juga penyakit yang zoonosis gitu ya. Itu sangat mungkin gitu ya. Ya itu kembali lagi makanya Indonesia itu katanya disebutkan sebagai hotspot penyakit zoonosis dan emerging ya, penyakit PIB lah sekarang sebenarnya penyakit infeksi baru lah kayak gitu ya. Ya itu yang disebutkan sama adik siapa tuh yang nanya ya, Azizah. Aziza itu ya betul kayak gitu. Hanya sampai sekarang mudah-mudahan tidak terjadi ya, relatif sih masih bisa, kita masih aman dan kita masih bisa mencegah jangan sampai muncul penyakit zoonosis atau PIB itu muncul di Indonesia gitu ya. Makanya ketika dan kita itu kan sebenarnya yang makan satwa liar juga tidak terlalu banyak ya, walaupun mungkin di area misalnya mohon maaf misalnya kayak di sosial masih ada lah praktek kayak gitu ya, tapi itu semakin kita gerus. Dan sebenarnya masyarakat di sana ya ketika saya sempat melakukan pertemuan di sana mereka juga sepakat sih harus dikurangi. Iya. Kemudian juga Pak, mungkin saya tertarik juga terkait pembukaan lahan ini. Mungkin kayak kemarin kita juga berita IKN itu kan itu pembukaan lahan juga ya. Ya, Nah itu ya. bagaimana kira-kira prosedur yang dilakukan untuk mengamankan satwa liarnya? Iya, mungkin bukan berarti saya melakukan pembelaan ya dari pemerintah ya. Ya betul. Pasti dampak negatif ada gitu ya. Tapi kalau dampak positifnya juga saya pikir lebih besar. Karena ketika ditentukan IKN itu kan itu melibatkan banyak pihak, para ahli ya kayak gitu. Dan yang saya tahu gitu ya, karena dulu juga saya sempat ikutlah dalam pertemuan di sana itu dipilih tempat itu adalah yang dalam arti kekayaan biodiversity itu relatif rendah. Oh, Karena itu kan hutan industri ya, kalau nggak salah hutan industri yang relatif ya tanamannya seragam dan biodiversitasnya rendah. Jadi bukan hutan rimba kayak gitu ya. yang dibongkar, yang saya tahu tidak kayak gitu. Baik. Dan lagi sekarang itu kan karena adanya Impres nomor 1 2023 kalau nggak salah ya, mungkin saya nggak tahu, takut salah itu 2023 kalau nggak salah, itu mewajibkan pembangunan itu berbasis terhadap keberlanjutan ekosistem. Jadi dia harus utamakan terkait dengan biodiversitas dalam setiap pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sana ada koridor satwa, ada jalan satwa mungkin bisa di bawah atau di atas ini. Itu udah dipikirkan oleh teman-teman dari Kementerian Kehutanan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya kalau disebut dampak negatif ya pasti ada ya kayak gitu, tapi ya mudah-mudahan dampak positifnya lebih banyak kayak gitu. Dan mudah-mudahan kita juga tidak menghilangkan ekosistem yang mungkin ya itu vital buat
satwa endemik di sana. Kayaknya Iya. sih diminimalisir. Betul, tentu pemerintah sudah melakukan kajian ya sebelum Betul, sebelum iya, melakukan itu. iya, Nggih, iya baik. betul. Kemudian ada pertanyaan terakhir yang mungkin saya rangkum ini dari Adelia dan juga dari Jasa. Mereka menanyakan terkait mitigasi apa. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga, tapi mungkin lebih ditekankan lagi terkait strategi mitigasi apa bagi kita masyarakat yang berada pada wilayah dengan interaksi yang sangat tinggi antara manusia dan satwa liar. Dan juga kira-kira apakah iklim memainkan peran terhadap migrasi satwa liar ke wilayah masyarakat? Gitu. Kalau sebenarnya kalau misal mitigasinya apa ya, pertama ya mungkin kita jangan terlalu banyak bersinggungan dengan satwa itu sendiri. Beberapa daerah di Sumatera itu sudah menerapkan ada yang namanya desa ramah satwa liar kayak gitu ya. Jadi walaupun ada satwa liar di situ yang ini, tapi ya setidaknya tidak boleh mengganggu kayak gitu ya. Mungkin di sana juga mereka melakukan ada yang namanya green belt kayak gitu ya untuk menanam tumbuhan-tumbuhan yang mungkin itu menjadi satu pakan dari satwa liar itu sendiri. Kemudian kalau misalnya ada satwa yang terluka atau ada satwa yang diperkirakan itu cedera kayak gimana, dan itu jangan langsung ditangani sendiri. Sebaiknya itu memanggil teman-teman dari BKSDA ya, ataupun mungkin dinas peternakan atau pertanian yang hafal ya terkait dengan penyakit itu. Jadi jangan langsung diambil ditanganin sendiri, lebih baik dilaporkan. Betul. Jika ada satwa yang mati wajib juga dilaporkan kayak gitu ya ke Ke teman-teman otoritas dari dinas veteriner ya atau terdekat ke gitu ya. BKSDA lah atau ke dinas pertanian. Saya pikir sudah pada jalan One Health-nya kayak gitu ya. Ya mungkin itu sih gitu ya. Kalau untuk perubahan iklim mungkin ada, tapi ya sebenarnya kan satwa itu ketika dia hidup di habitatnya yang nyaman dia tidak akan pindah rata-rata gitu ya. Tapi kalau misalnya habitatnya diganggu kayak gimana ya dia akan ya melawan juga kayak gitu. Contohnya kayak model gajah. Gajah itu kan dia diturunkan mungkin ya tracknya tuh home ringnya tuh oleh oleh pimpinannya kayak gitu ya. Iya. Female alpha kayak gitu ya. Ketika dia tahunya jalannya ya di situ. Jadi ketika daerahnya itu dibuka dia nggak mau tahu, dia akan jalan di situ dan akhirnya itu tidak. Jadi yang terjadi konflik Yang kayak sempat gitu. berita kemarin itu ya, Pak ya. Iya, tapi kalau misal perubahan iklim mungkin ada, cuman ya kalau untuk penyakit juga ada ya. Tapi mungkin kajian itu mungkin saya pribadi masih di Indonesia ya, Iya, betul. belum ada. Cuman perubahan ini belum, migrasi katanya berubah karena iklim kita berubah. Iya ya. Iya, Ya, itu. betul. Jadi katanya yang dulunya itu migrasi bulan apa dia sekarang udah geser. Ya, itu kan salah satunya karena ada perubahan iklim. Dia Betul. akan mencari iklim mana yang cocok buat dia untuk hidup. Iya kan? Heeh. Kemarin juga sebetulnya kami sempat baca ada berita bahwa di daerah Kalimantan itu ada burung-burung dan juga satwa yang masuk ke pekarangan rumah milik warga karena Ya. hutan mereka itu sudah kering gitu Pak, karena perubahan Itu. iklim itu sendiri, sehingga Iya. otomatis kalau kita tidak menjaga ekosistem kita, tidak menjaga lingkungan kita, otomatis ada efek perubahan iklim yang nanti juga akan kembali ke manusia sendiri, merugikan kita sendiri, begitu kan ya Pak? Ya, betul. Itu ya pastilah kayak Iya, gitu. betul. Iya. Jadi ketika dia tidak nyaman di hutan, ya hutannya rusak kayak gimana, tidak ada pakan gitu ya. Ya pasti dia larinya ke tempat yang dia rasakan ada kenyamanan dan mungkin ada pakan juga di situ. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Oh, udah selesai ya? Sudah selesai, Oh, alhamdulillah saya pikir pertanyaannya masih sudah ada selesai. 10 lagi. Jadi terima kasih banyak Pak Ikhwan sudah Iya. bersedia hadir pada podcast kita hari ini dan telah memberikan wawasan yang begitu menarik dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi pendengar dan juga penonton ADPRC, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita hari ini, kami telah membuat survei online melalui link yaitu bit.ly/survey_ohw_ADPRC yang nanti telah kami cantumkan di bio Spotify kami atau deskripsi YouTube kami. Jadi bagi para pendengar dan juga penonton bisa mengisi online survei tersebut setelah mendengarkan podcast ini, dan kemudian kami akan mengirimkan e-sertifikat kepada email Bapak dan Ibu sekalian. Baik,
Terima kasih banyak Pak Ikhwan atas kesediaannya hadir di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi seluruh pendengar dan juga penonton ADPRC. Semoga juga bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa dengan menjaga satwa liar itu juga menjaga diri kita sendiri. Iya. Begitu ya Pak ya? Iya, kami terima kasih sudah diundang dalam pertemuan yang menarik ya. Ini temanya mudah-mudahan mungkin nanti kalau ke depan ada podcast lagi yang mungkin yang terkait dengan satwa, jangan sungkan untuk Betul, mengundang kami karena ini juga menjadi sarana kita untuk saling berinteraksi ya. betul. Saling mengingatkan, saling menyadarkan kayak gitu dan mudah-mudahan ya itu kembali mudah-mudahan dengan semakin banyak podcast yang bermanfaat kayak gini kelestarian satwa liar, tumbuhan liar kita akan lebih terjaga karena kesadaran masyarakat itu semakin tinggi. Betul. Ya, tidak. Jadi memang podcast ini adalah sarana kita untuk bisa menyebarkan informasi dan juga wawasan kepada masyarakat luas dengan cepat begitu ya Pak ya. Ya. Baik, pendengar dan penonton setia ADPRC, kita telah sampai pada penghujung acara. Jangan lupa untuk bergabung dan juga ikuti akun media sosial kami yaitu official ADPRC OHCC dan juga Spotify dan YouTube kami di official ADPRC Universitas Airlangga. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, peduli satwa liar, dan peduli lingkungan untuk mendukung keseimbangan dan juga mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara berkelanjutan. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.